opsional, tapi kemudian ada setelah menjelaskan grand theory, kalian menjelaskan mengenai objek yang kalian teliti itu apa. Misalkan kalau kalian menggunakan objek UMKM sebagai objek penelitian, itu maka kalian menjelaskan UMKM ya. Kemudian baru menjelaskan dependent, variable dependent itu menjelaskannya itu definisi, kemudian pengukurannya itu seperti apa. Nah, itu dimasukkan di dalam bab 2 ini. Kemudian di variable dependent itu apa saja kalian sebutkan, kemudian dibuat suatu anak subbab sendiri gitu ya. Nah, ini misalnya variable dependent saya itu adalah kinerja UMKM. Kemudian kinerja UMKM itu ada dua gitu ya. Ada dua jenis, yaitu kinerja keuangan dan kinerja non keuangan. Nah, ini dijadikan sebagai subbab sendiri. Gitu ya. Kemudian menjelaskan variabel mediasi ya. Nah, variabel mediasi saya ini kinerja keberlanjutan. Nah, di dalam kinerja keberlanjutan itu ada dimensi keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan keberlanjutan sosial. Nah, ini ada subbabnya sendiri. Begitu pula dengan dependent dan independen ya, independen dan kalau variabel kontrol saya rasa nggak perlu ya. Variabel kontrol itu nggak perlu dimasukkan di dalam kajian pustaka. Nah, ini bisa di screenshot teman-teman ya. Nah, kemudian setelah menjelaskan variabel, definisi variabel, kemudian pengukurannya, kemudian kalian selanjutnya adalah menyusun hasil penelitian terdahulu. Ya. Nah, nanti hasil penelitian terdahulunya itu seperti apa, nanti saya jelaskan di contohnya ya. Kemudian di 2.7 itu kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir ini isinya adalah, kalau saya lihat di itu isinya adalah suatu gambar atau bagan gitu ya, yang menjelaskan mengenai roadmap bagaimana kalian itu menyusun judul kamu ya. Yang pertama adalah kalian harus menjelaskan dulu secara garis besarnya saja ya, kesimpulan mengenai fenomena. Kemudian di bawahnya adalah teori yang kalian pakai ya, teori yang dijadikan peneliti untuk dasar peneliti untuk ini ya, menyusun artikel. Kemudian setelah teori di bawahnya adalah ada suatu hasil penelitian terdahulu ya. Hasil penelitian terdahulu itu ada yang positif, ada yang negatif, ada yang insignifikan atau tidak signifikan. Nah, kemudian dari hasil ketiga jenis hasil penelitian itu, di bawahnya itu adalah judul kalian gitu ya. Oke, kemudian untuk kerangka berpikir kalian bisa melihat ya di perpustakaan atau di ruang baca skripsi kakak tingkat kalian ya. Kemudian untuk kerangka konseptual itu adalah gambar dari variabel kalian ya, variabel independen, variabel dependen, kemudian jika ada variabel mediasi dikaitkan dengan variabel mediasi. Nah, itu bentuknya gambar ya. Kemudian ada pengembangan hipotesis. Nah, pengembangan hipotesis ini sama dengan jumlah dari rumusan masalah nanti. Sebentar. Oke, kita lanjut. Nah, di pengembangan hipotesis itu isinya adalah tentu saja yang pertama adalah hipotesis kalian ya. Di dalamnya ada definisi, kemudian dimensinya apa saja ya. Kalau kalian menggunakan data primer, kemudian isinya hasil penelitian terdahulu, tapi hasil penelitian terdahulu itu hanya satu arah saja ya. Misalkan hasil penelitian terdahulu arahnya ke arah positif, maka yang dimasukkan positif semua, jangan negatif, karena kita membangun
hipotesis positif, maka yang dimasukkan di dalam pengembangan hipotesis itu adalah yang positif saja hasilnya. Ya. Oke, kembali kita lihat ke contoh bab 2. Ya, yang pertama adalah tinjauan teori. Kalau di saya itu tinjau teori ya. Kalau di kalian kajian pustaka ya. Nah, di kajian pustaka ini itu kalian mengenalkan ya, mengenalkan bab ini itu tentang apa, mau mengarah kemana, menggunakan teori apa, kemudian dikaitkan dengan variabel kalian itu bagaimana gitu ya. Ini dijelaskan pada tinjauan teori. Kemudian yang selanjutnya adalah ini adalah grand theory. Nah, grand theory itu apa saja? Grand theory itu contohnya agency teori, stakeholder teori, ya. Kemudian packing order teori, trade-off teori, dan masih banyak lagi ya. Dan jangan ini ya teman-teman, jangan sampai keliru ya teori grand theory dengan teori pada teori pada variabel kalian itu beda ya. Kemudian kalau bisa ini disebutkan juga RBV itu atau Research Based View itu ada yang namanya turunan dari grand theory yaitu knowledge based view ya. Kemudian setelah menjelaskan mengenai grand theory itu kita menjelaskan mengenai objeknya itu apa ya. Misalnya kalau kita menggunakan objek UMKM maka dijelaskan UMKM seperti apa. Kemudian jika ada peraturan ya, jika ada peraturan UMKM itu dimasukkan. Misalnya kita ingin memisah antara 3 level UMKM ya, 3 level UMKM misalnya mikro, kecil dan menengah ya, maka peraturan mengenai PP nomor 7 tahun 2021 itu wajib dimasukkan dalam kajian pustaka. Ada yang nanya ya? Oh ya, silakan. Oke, misalnya ini di dalam PP nomor 7 tahun 2021 itu di sini disebutkan bahwa usaha mikro itu memiliki modal maksimal 1M, kemudian hasil omsetnya per tahun itu maksimal 2M gitu ya. Kemudian usaha kecil ya, UMKM, M-nya mikro ya, K-nya kecil, kemudian M-nya menengah ya. Kalau kecil itu maksimal omsetnya itu 15 miliar ya. Minimalnya itu lebih dari 2M. 2M, 2 miliar, 2 miliar lebih satu itu sudah termasuk usaha kecil. Kemudian usaha menengah itu dari lebih dari 15M sampai 50M itu hasil omset per tahunnya. Nah, itu bagaimana cara kita menentukan level pada UMKM. Ya, didasari dengan peraturan pemerintah ya, nomor 7 tahun 2021. Kemudian saya juga mengaitkan dengan perpajakan ya, karena di penelitian saya ini menggunakan sustainability performance atau kinerja keberlanjutan, maka disarankan saya menggunakan UMKM yang sektornya mikro ya, tapi di sektor mikro itu saya batasi teman-teman. Nah seperti ini, saya menggunakan data UMKM yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak final ya, tarif pajak final sebesar 0,5% ya. Di dalam PP nomor 55 tahun 2022 itu menyebutkan bahwa UMKM dengan omset bruto di atas 500 juta maka diwajibkan untuk membayar PPh atau tarif pajak final sebesar 0,5%. Ya, jadi yang di bawah omset 500 juta itu tidak saya
masukkan dalam kriteria data ya, kriteria sampel data ya. Kemudian nah, selanjutnya ini seharusnya bukan ini ya. Ini seharusnya kalian menjelaskan mengenai definisi variabel dependen kalian ya. Kemudian ada dimensinya ya, dimensi dari atau jenis dari suatu variabelnya itu apa saja, itu kalian sebutkan ke anak subbab ya. Dan itu sama di variabel-variabel lainnya ya, variabel independen, moderasi atau mediasi itu eh, bentuknya sama ya. Jadi definisi kemudian dijelaskan secara rinci gitu ya. Semua definisi dari semua sumber itu dimasukkan dalam bab 2 gitu ya. Kemudian pengukurannya atau dimensinya atau indikatornya itu disebutkan semua ya. Menurut A dimensinya itu apa saja, menurut B itu dimensinya apa saja. Ukurannya bagaimana itu dimasukkan semua pada bab 2 ini gitu ya. Kemudian setelah menjelaskan variabel ya, definisi variabel, kemudian hasil penelitian terdahulu ya. Kalau di saya ini review penelitian terdahulu. Nah, di sini ya ini itu sama dengan rumusan masalah, tapi perbedaannya adalah di rumusan masalah itu apakah model manusia berpengaruh terhadap kinerja UMKM ya. Kalau di sini hanya variabelnya saja yang dimasukkan, kesiapan model manusia dan kinerja UMKM gitu ya. Nah, review penelitian terdahulu itu eh, harus ini ya teman-teman ya, menggunakan tabel ya. Kalau tabel ini di bawah ya, jadi nanti di dalam review penelitian terdahulu itu seperti ini ya. Beberapa penelitian terdahulu mengenai human capital ya, atau modal manusia terhadap kinerja UMKM itu terindikasi ya terdapat perbedaan hasil penelitian ya. Hasil penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa human capital itu berpengaruh positif ya terhadap kinerja UMKM. Nah, disebutkan ya artikel siapa atau penelitiannya siapa yang hasilnya itu berpengaruh positif ya terhadap kinerja UMKM. Kemudian karena terdapat perbedaan, maka di sini disebutkan namun penelitian dari kampus et al 2022 menemukan hasil yang berbeda. Nah, yaitu tidak ada signifikansi human capital terhadap variabel X terhadap variabel Y gitu ya. Kemudian di bawahnya ya kita merilis satu-satu gitu ya artikel yang di atas itu. Ya, misalnya yang pertama adalah Jayadi Suwarno ya menemukan bukti bahwa kesiapan modal manusia itu berpengaruh positif dan signifikan ya. Kalau sudah berpengaruh positif itu tidak perlu pakai signifikan, ini salah ya. Ya berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM ya. Penelitian Cahyadi tersebut ya dilakukan pada nanti menyebutkan objeknya di mana ya, objek penelitiannya itu di mana. Kemudian kalau ini berhubungan menggunakan menggunakan metode survei ya sebagai pengumpulan datanya, maka respondennya itu berpartisipasinya itu ada berapa ya, atau tingkat respon atau tingkat kembalinya kuesioner itu berapa. Nah, itu disebutkan jika menggunakan data primer. Jika menggunakan data sekunder ya, from years-nya itu berapa yang dipakai ya. Misalkan kalian menggunakan 30 perusahaan ya. Kemudian kalian memakai 5 tahun, berarti 30 dikali dengan 5 tahun ya. Itu 150 from years ya. Sampelnya ada 150. Nah, itu masih belum dikurangi, masih ada data yang tidak lengkap. Nah, itu harus dieliminasi, teman-teman. Kalau data yang tidak lengkap ya. Kemudian nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa maka yang harus dijelaskan selanjutnya adalah
mengapa hasilnya itu positif gitu ya. Nah, ini dijelaskan di sini. Kemudian keterbatasan juga ya, keterbatasan dan juga saran untuk penelitian selanjutnya. Nah, biasanya keterbatasan dan saran untuk penelitian selanjutnya ini ada di bawah kesimpulan. Nah, itu pasti ada. Artikel yang bagus itu pasti eh, menyebutkan itu gitu ya. Makanya saya tidak menyarankan kalian menggunakan artikel dengan Sinta di bawah Sinta 2, yaitu Sinta 3, 4, 5, 6 itu saya tidak sarankan. Saya sarankan itu yang Scopus dan Sinta 1 atau Sinta 2 gitu ya. Oke. Kemudian nah tadi apa saja yang dimasukkan di dalam review penelitian terdahulu? Apa saja yang dimasukkan pada hasil penelitian terdahulu? Gozi, silakan. Main HP ya? Mohon maaf Pak, tadi ngechat teman. Ya, silakan dijawab pertanyaan saya. Jadi apa saja yang struktur untuk menulis review penelitian terdahulu? Untuk review penelitian terdahulu, Kalau nggak bisa jawab, ya silakan. Pak, yuk. mohon maaf Pak, tidak bisa jawab. Iya apa? Nah, kalau kalian nggak memperhatikan ya, mendingan kalian nggak usah kuliah gitu ya. Saya keluarkan aja ya. Percuma kalian kuliah. Kemarin eh, kemarin ada yang nyanyi ya, sayonara sayonara. Terus di akhir di akhir liriknya buat apa kuliah gitu intinya pokoknya. Kuliah itu nggak ada gunanya. Wah, saya langsung nggak enak gitu ya. Berarti kuliah nggak ada gunanya gitu ya. Ya udah, kuliah harus bayar tapi nggak ada gunanya gitu ya. Ini kan nggak usah kuliah gitu ya. Ijazahnya beli aja. Ayo, Mas Gozi, kalau nggak bisa saya keluarkan. Jadi review penelitian terdahulu itu strukturnya seperti apa? Ya, oke. Saya Ini kasih Pak, apa saja. uh, hasil yang positif, terus Kemudian, keterbatasan dari ya itu kan penelitian terakhir. terdahulu. Itu terakhir kan. Apalagi sebelum itu. Ya, yang lainnya juga gitu. Kalau nanti saya tanya, tiba-tiba saya tanya ya, nggak bisa jawab, saya keluarkan langsung ya. Ya, berarti nggak memperhatikan gitu, main HP ya. Dikiranya saya itu dongeng gitu ya. Terutama yang kepalanya cuma setengah itu. Mendingan nggak usah ikut kuliah kan. Malu kan kuliah kalau pakai online? Ya, yang setengah itu. Mbak Isma, Mbak Ulin, silakan di atas. Mbak Azahra, kenapa lampunya dimatikan? Ayo, kok kurang terang ya? Oke, saya lanjut. Mohon diperhatikan ya teman-teman ya. Oke, jadi struktur di review penelitian terdahulu itu adalah hasilnya apa ya, positif atau negatif. Kemudian, itu yang pertama ya. Kemudian
eh, penelitiannya itu dilakukan di mana, ya. Kemudian kalau menggunakan data sekunder itu sektornya apa, ya. Kemudian tingkat responnya itu berapa persen, itu perlu dimasukkan, ya. Kemudian apalagi, mengapa hasilnya positif, ya. Alasan hasilnya positif itu kenapa, itu dijelaskan secara panjang lebar, ya. Itu yang penting nanti, ya. Kemudian keterbatasan penelitian dan juga saran untuk penelitian terdahulu. Saran untuk penelitian selanjutnya. Ya, berarti ada berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 unsur yang untuk bimbingan saya itu jumlahnya harus sama dengan rumusan masalah, ya. Oke, kemudian kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir udah ya tadi, ya. Kerangka berpikir kalau di saya tidak ada contohnya, kalian bisa cari, ya. Tapi sudah saya jelaskan gambarannya itu seperti apa untuk menyusun kerangka berpikir, gitu ya. Itu adalah suatu bagan, ya, yang harus dibuat, yang fenomena, kemudian ada teorinya apa, kemudian dikaitkan dengan hasil penelitian terdahulu, kemudian dikaitkan dengan judul kalian. Itu, ya. Nah, itu nanti contohnya kalian bisa lihat di panduan skripsi atau tidak di skripsinya kakak tingkat kalian yang sudah lulus itu, ya, yang ada di perpustakaan. Itu bisa dilihat. Nah, itu gambarnya gini, ya. Ini bukan bagan, ya, berbeda dengan kerangka berpikir. Kerangka konseptual ini adalah suatu gambar, ya, korelasi antara pengaruh X terhadap pengaruh Y, gitu ya. Pengaruh X terhadap Y. Itu seperti ini, ya. Nah, yang garis langsung ini adalah pengaruh langsung, ya. Kemudian yang putus-putus ini adalah pengaruh tidak langsung, karena ini ada mediasi, itu ada pengaruh tidak langsungnya, ya. Peran mediasi kinerja keberlanjutan pada pengaruh kesiapan modal manusia terhadap kinerja UMKM, ya. Nah, itu adalah hipotesisnya. Kinerja keberlanjutan memediasi pengaruh ketahanan keuangan terhadap kinerja keuangan. Ya, kemudian ada variabel kontrol, ya. Mengapa saya mewajibkan kalian menggunakan variabel kontrol, maupun itu data primer atau sekunder di mappingan kalian? Ya ini untuk ini, gitu ya, untuk mempermudah kalian untuk menambahkan variabel kontrol di penelitian kalian, ya. Itu adalah kerangka konseptual. Kemudian ada pengembangan hipotesis, ya. Nah, pengembangan hipotesis tadi sudah saya jelaskan, ya. Jadi bentuknya seperti ini, ya. Pengembangan hipotesis penelitian. Nah, ini nggak usah pengaruh X terhadap Y, gitu ya. Langsung aja variabelnya, variabel X dan Y, gitu ya. Nah, kaitannya dengan apa? Kalian jelaskan di sini, ya. Definisi, kemudian pengaruhnya variabel independen terhadap variabel dependen itu apa, kemudian teori jangan lupa dimasukkan juga, ya, dan juga dimensinya apa saja. Nah, ya. Kemudian beberapa penelitian sebelumnya. Nah, penelitian sebelumnya itu ngomongnya seperti apa, ya, itu disebutkan di sini. Kemudian dikaitkan dengan fenomena kalian. Nah, itu pengembangan hipotesis penelitian itu seperti itu, ya. Jadi apa saja tadi?
Ayo. Menjawab, Pak. Sebentar, saya melihat dulu. Yang tidak pakai kamera. Mailinda. Iya, Pak. Ya, jadi apa saja tadi struktur untuk menyusun pengembangan hipotesis? Yang itu bukan sih, Pak, yang teori dimensi sama penelitian sebelumnya itu seperti apa? Terus, apa lagi? Sebelum itu ada kan? Mohon maaf, Pak, tadi sempat ini, Pak. Enggak ada alasan. Ya, Tadi saya taunya yang tingkat respon seperti apa, hasilnya positif dan negatif, mengapa hasilnya bukan, positif. bukan itu. Itu adalah review penelitian terdahulunya. Ya, ini kita sudah masuk pengembangan hipotesis penelitian. Kan? Ayo, satu lagi apa tadi? Yang paling awal itu apa yang harus dijelaskan? Sebelum teori, ada 2 unsur tadi. Apa saja? Loh, nggak dijawab. Mohon maaf, Pak. Ya, sekali lagi ya. Kalau misalnya nggak bisa jawab, saya keluarkan nanti. Berarti kalian nggak nyatet, nggak menyerap gitu ya. Silakan yang mau live saja nggak apa-apa. Ya. Mumpung saya belum absen ini ya, absennya nanti aja di akhir. Mau selesai aja. Oke. Jadi di pengembangan hipotesis penelitian apa saja tadi? Ada definisi, terus apa lagi? Dengan independen apa, lalu ada teori dimensi apa saja, lalu yang sebelumnya itu maunya seperti apa, dan yang terakhir itu dikaitkan dengan fenomena. Betul. Siapa namanya? Nah, kayak gini Tiara. loh, saya seneng. Siapa? Tiara. Tiara. Oke, itu untuk pengembangan hipotesis penelitian ya. Kemudian kita masuk ke bab 3. Kalau di saya itu bab 4 ya. Nah, ini langsung saja biar kalian itu minggu depan langsung mengerjakan bab 2 dan bab 3 biar cepat selesai ya. Soalnya ini sudah pertemuan ke-5 atau ke-13 ya. Ya, ya, atau menyusun dan inginkan positif. Bentar. Itu pertanyaan atau gimana itu? Ada kling itu apa ya? Oh, Zahra. Masa putus-putus? Ya yang lainnya gimana? Saya nge-lag nggak? Sama Pak, tadi Pak. Oh ya. Sama Pak. Memang jaringan saya. Kalau sekarang sudah lancar? Sudah Pak. Sudah. Oke. Penelitian seperti apa yang kalian inginkan? Nah, ini misalnya kuantitatif atau kualitatif gitu ya. Kalau kualitatif itu yang sudah kalian pelajari sebelum UTS ya, menggunakan suatu paradigma interpretif, kritis, postmodernis, religionis kalau ada gitu ya. Dan pasti banyak lagi paradigma-paradigma. Nah, itu bisa kalian pelajari nanti di S2 ya, khususnya nanti kalau kalian ingin melanjutkan S2 di UB itu pasti mempelajari itu. Kemudian penelitian kamu mengarah kemana? Paradigma ya. Paradigma positivis atau paradigma non positivis
Ya, kalau positivis itu biasanya penelitiannya bersifat kuantitatif. Ya, meskipun nanti terdapat penelitiannya itu deskriptif kualitatif, itu masih masuk dalam penelitian positivis. Nah, kalau non positivis itu yang telah kalian pelajari ya di sebelum UTS. Ya, paradigma interpretif, kritis, postmodernis ya. Ada interaksi simbolik, kemudian ada fenomenologi ya. Kemudian ada etnometodologi, etnografi. Nah, itu kalian pasti sudah mempelajari di sebelum UTS ya. Kemudian siapa dan berapa jumlah responden atau informan yang dibutuhkan. Nah, ini tentunya harus ditentukan ini ya teman-teman, harus tahu kalau misalkan menggunakan data primer atau sekunder itu harus tahu populasinya itu ada berapa ya. Kemudian kalau informan ini tidak ada batasan ya teman-teman ya, tidak ada batasan sesuai dengan sampai ke titik jenuh kalian mendapatkan informasi dari suatu informan. Sekarang saya tanya, bedanya responden sama informan itu apa? Perbedaannya responden sama informan itu apa? Ya, siapa? Ya, John. Saya, Pak. Responden sama informan itu berbeda, Pak. Kalau responden itu saya belum share screen ya dari tadi ya? Iya, Pak. Benar, Bapak. Oh, astagfirullahaladzim. Ya, sorry. Ya. Apa bedanya? Responden itu menurut saya, Bapak, responden itu memberikan jawaban, sedangkan informan itu memberikan informasi, Bapak. Oh, dua-duanya. Oke, ya terima kasih Mas atas jawabannya. Ya. Oke, ini sudah kelihatan ya PPT ya. Perbedaannya responden sama informan. Responden itu dilakukan pada penelitian menggunakan data primer ya, kuantitatif, itu namanya responden ya. Kemudian informan itu metode pengumpulan datanya itu menggunakan deep interview atau review atau interview wawancara mendalam ya, wawancara secara mendalam itu namanya subjek yang kita teliti adalah informan ya. Sama-sama subjek tapi beda metode pengumpulan datanya ya. Yang satunya yang responden itu metode pengumpulan datanya menggunakan angket kuesioner, menyebar kuesioner. Ya. Kalau informan itu wawancara secara mendalam. Oke. Instrumen apa yang cocok untuk mengumpulkan data penelitianmu? Ya, nanti kita pelajari. Kemudian apa saja alat analisis yang dapat digunakan? Nah, ini kalau alat analisis mungkin minggu depan saja ya teman-teman ya. Oke, untuk paradigma penelitian ya, tadi sudah saya sebutkan ada positivis sama non-positivis ya. Sifatnya yang positivis itu dapat diukur atau dikuantifikasi ya. Kemudian berlaku untuk ilmu pengetahuan alam dan sosial ya. Kemudian peneliti ditujukan kepada objek dan subjek yang diteliti. Kalau objek itu biasanya menggunakan studi kasus ya. Kemudian data sekunder gitu ya, atau studi empiris menggunakan data sekunder. Kalau subjek itu studi empiris menggunakan data primer ya. Kemudian lebih membahas sisi objektif yang diteliti, kemudian tidak melebihi fakta. Artinya fakta itu sebagai data itu sendiri ya, tidak melebihi data. Tidak melebihi fakta gitu ya. Nah, jenis penelitiannya penelitian kuantitatif. Nah, ya. Kemudian pendekatan penelitian ya. Kalau MIS method di mata kuliah ini tidak saya ajarkan ya, karena tidak ada di RPS. Mungkin kalian belajar pada saat nanti mau ujian skripsi ya, diajari sama dosen pembimbing ya, atau pada saat S2. Biasanya saya dulu pertama kali belajar
mixed method itu di S2 ya. Kemudian pendekatan penelitian ya, studi kasus, studi empiris, dan eksperimen. Kemudian non-positivis sudah kalian pelajari ya, ada fenomenologi, etnografi, etnometodologi, interaksi simbolik ya. Nah, di dalam paradigma ini kebenaran tidak hanya berhenti pada fakta, melainkan apa makna di balik fakta tersebut ya. Nah, itu adalah penelitian yang bersifat non-positivis. Oke, selanjutnya untuk model kerangka penelitian itu ada model sederhana ya. Ada dua variabel independen. Variabel dependen ini menggunakan regresi linear berganda. Kalau misalnya menggunakan satu variabel independen dan satu variabel dependen, itu berarti menggunakan analisis datanya itu regresi sederhana ya. Kemudian model dengan menggunakan variabel mediasi itu adalah seperti ini teman-teman. Yang kedua ya. Jadi variabel mediasi itu ada di tengah-tengah ya, antara variabel X terhadap variabel Y. Ya, itu ada di tengah-tengah. Kemudian kalau variabel moderasi itu sifatnya memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, bentuknya seperti ini gitu ya. Oke, untuk teknik pengumpulan datanya observasi ya, kuesioner, wawancara, dokumentasi. Kemudian penentuan sampel penelitian itu biasanya menggunakan probability sampling atau non probability sampling. Nah, itu ada jenisnya ya teman-teman ya. Nah, di luar ini masih banyak lagi ya. Biasanya yang paling sering dipakai itu ya ini ya. Yang paling banyak dipakai itu snowball sampling dan proporsi sampling. Nah, dua terakhir ini yang biasanya dipakai. Ya. Kemudian ini adalah definisinya, nanti kalian bisa baca sendiri ya. Oke, nanti saya lampirkan di LMS. Kemudian menentukan jumlah sampel ya, itu menggunakan rumus Lovin ya. Jadi rumus Lovin itu adalah sampel sama dengan populasi dibagi dengan 1 plus ini N-nya besar ya. Sorry, yang ini adalah N-nya besar. N-nya besar ini populasi dikali dengan E. Itu batas toleransi kesalahan, pangkat 2. Ya. Oke, kemudian ada skala pengukuran, ya ada skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Ya, kalau nominal itu tidak ada perankingan, artinya semua jawaban itu adalah selevel. Ya, kemudian kalau skala ordinal itu perankingan, ya misalkan kalian menggunakan skala Likert, sangat setuju, sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, itu menggunakan skala ordinal. Ya, ini ada skala interval dan skala rasio. Nah, biasanya pada penelitian sekunder itu menggunakan skala rasio. Ya, oke. Nanti ini ketentuannya kalian baca sendiri ya. Ada skala ordinal, contohnya seperti apa ya, interval seperti apa, kemudian nominal seperti apa. Nah, ini nanti kalian bisa baca sendiri. Nah, skala rasio ya. Misalnya kalau kalian menggunakan data sekunder, itu kan disuruh menggunakan pengukuran ROA atau profitabilitas ya, untuk mengukur suatu kinerja keuangan. Ya, maka yang dicari adalah rasio dari perpaduan apa ya? Kalau ROA itu apa? Return on asset. Berarti laba bersih dibagi dengan total aset. Ya, kalau nggak salah seperti itu rumusnya. Nah, itu adalah rasio. Oke, ini khusus untuk data primer ya, prinsip penyusunan kuesioner. Nah, ini adalah syaratnya, isi dan tujuan pertanyaan itu harus relevan dengan penelitian kalian. Kemudian pertanyaan tidak menggiring ke responden ya, tidak menggiring responden untuk mengarah yang sensitif gitu ya, tidak berbelit-belit ya.
Kemudian pengukurannya itu sebelum diberikan kepada responden, kuesioner itu harus diuji secara validitas dan reliabilitasnya dulu, atau diuji outer modelnya dulu, ya. Nah itu nanti saya berikan bukunya Hair ya untuk bagaimana cara menyusun pilot test. Ini namanya pilot test. Nah, sebelum diberikan kepada responden utama, ya, kalian harus melakukan pilot test itu minimal ke 30 responden pada sampel atau di dalam populasi yang sama gitu ya. Minimal 30. Tapi responden yang sudah kalian pakai 30 itu tidak boleh dipakai atau tidak boleh dimasukkan di dalam pengukuran sorry, jaringan saya terputus ternyata. Oke, saya ulangi lagi. Di operasional variable itu variabelnya ini adalah audit manajemen SDM. Nah, audit manajemen SDM itu ada beberapa indikator, misalnya tujuan audit SDM sama ruang lingkup SDM. Nah, ini adalah item pertanyaan atau pernyataan ya. Itu seperti ini, kemudian dibuatkan skala. Ya, nanti saya contohkan di disertasi saya bagaimana cara menyusun operasional variabel yang bagus gitu ya. Oke, alat analisis ya bisa SPSS, Tata, Smart PLS, Smart PLS, Eviews dan masih banyak lainnya. Ada Grittle, terus ada lagi masih banyak lah ya, RStudio. Nah itu masih banyak lagi. Kemudian Python, nah Python itu juga bisa ya. Nah biasanya kalau menggunakan data primer itu Smart PLS sama Word PLS. Kalau menggunakan SPSS bisa nggak? Bisa, tapi kurang efisien. Artinya lebih cepat Smart PLS dan Word PLS ya. Oke, kalau analisis data ini minggu depan ya. Nah ini saya perkenalkan terlebih dahulu ya. Yang nomor 1 ini adalah khusus untuk penelitian dengan data primer ya. Ada uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, bisa dicatat, nanti saya tanya minggu depan atau nanti habis ini saya tanya. Kalau nggak bisa langsung saya kick ya. Kemudian statistik deskriptif. Nah ini untuk penelitian data sekunder dan data primer itu ada ya statistik deskriptif. Kemudian uji asumsi klasik, ada uji normalitas, uji multikol, uji hetero, dan juga uji autokorelasi. Ya, ini khusus untuk penelitian data sekunder. Kemudian regresi linear berganda, ya. Ini khusus untuk penelitian data sekunder. Nah, ini ada persamaannya ya. Persamaannya ini sama dengan persamaan dari
data primer, ya. Data primer dan data sekunder itu sama persamaannya. Tapi untuk regresi linear berganda itu khusus untuk data sekunder, ya. Kemudian ada uji hipotesis, ya. Uji hipotesis itu uji T, uji R square, kemudian uji F itu ada ya. Kemudian ada uji beda, ya, robustness test. Nah, ini bisa digunakan untuk penelitian data sekunder dan primer. Uji T ya juga, uji hipotesis juga data primer dan sekunder itu ada, ya. Oke, selesai. Masuk ke disertasi saya. Pajet ya ternyata ya. Oke, kalau di saya ini bab 4, tapi kalau di kalian itu di bab 3 ya. Jadi struktur dari bab 3 itu seperti ini. Bisa di screenshot. Yang di atas sudah di screenshot ya. Tadi yang bab 2 ya. Oke, silakan di screenshot. Sudah? Sudah, Pak. Ya, oke. Yang pertama adalah desain penelitian atau jenis penelitian ya. Kalau di kalian itu jenis penelitian sama ya. Di sini disebutkan bahwa penelitian kamu itu mengarahnya kemana ya. Nah, di sini dicontohkan penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode survei. Lebih baik lagi ya, penelitian ini itu mengarah pada paradigma positivis dengan metode penelitian kuantitatif dan metode pengumpulan data yang menggunakan survei. Nah, seperti itu. Ya, jadi paradigmanya apa, kemudian penelitiannya mengarah kemana, kemudian metode pengumpulannya itu seperti apa. Oke. Kemudian metode ini menggunakan alat analisis, ya, PLSM. Nah, ini alat analisis untuk data primer. Ya. Dan ini dikenalkan, kalian itu nanti metodenya itu seperti apa sih gitu ya, dari pengumpulan datanya ya. Kemudian metode pengumpulan datanya seperti apa, kemudian menggunakan Google Form atau datang langsung itu disebutkan di sini, bukan dijelaskan ya. Kalau dijelaskan itu nanti di subbab, ada subbab sendiri ya. Oke. Kemudian tahapan-tahapan apa saja yang ada di bab 3 itu disebutkan di subbab yang pertama. Gozi. Tadi di jenis penelitian itu ada apa saja yang harus ditulis? Gozi. Saya hitung sampai 3, kalau tidak menjawab saya keluarkan. 1, Gozi Muhammad. 2, 3. Ya udah. Baik. Oke, Mailinda awalin. Iya, Pak. Apakah suara saya terdengar, Pak? Sudah. Di metode penilaian tadi disebutkan jenis penelitiannya seperti apa, jenis dan sumber datanya seperti apa, populasi dan sampelnya seperti apa. Kemudian definisi operasionalnya bagaimana? Enggak sampai sana. Belum sampai sana. Oh, yang ini ya Pak, paradigma mengarah kemana, metode penelitian seperti apa, analisis PLSM, terus untuk data, tadi untuk data primer, terus menggunakan G-form atau data langsung itu disebutkan di situ, terus disebutkan juga tahapan apa yang ada di bab 3 tersebut. Oke, betul sekali. Kenapa kameranya? Maaf Pak, ini saya pakai wifi kos kan Pak. Terus kalau dibuat ini jadinya apa namanya nge-lag gitu Pak.
Oke. Ya, kita lanjut. Terima kasih Mbak Melinda. Iya, Pak. Kemudian yang kedua adalah kita membahas jenis dan sumber data. Ya. Jenis dan sumber data. Nah, soalnya nggak sama ya, disertasi sama. Saya ini menyesuaikan yang panduan skripsi kalian ya. Jenis dan sumber datanya itu seperti apa, ya, kemudian populasi dan sampel. Nanti kalian lihat sendiri ya teman-teman ya, jenisnya itu data apa, misalkan data sekunder atau data primer, kemudian data primernya itu ngambilnya dari mana, itu disebutkan. Mungkin sektornya kalian jelaskan ya. Kemudian sumber datanya, misalnya kalau untuk menentukan suatu populasi, kalian itu datanya dari mana? Dari BPS, kemudian dari Bursa Efek Indonesia, itu bisa dimasukkan di dalam subbab ini. Ya. Kemudian populasi dan sampel. Oke, populasi dan sampel. Ya, di populasi dan sampel itu dijelaskan dulu ya, populasi itu seperti apa, kemudian sampelnya itu seperti apa, definisinya ya. Kemudian ditunjukkan populasi dalam penelitian ini, ya ini seharusnya bahkan ya di sini populasi pada penelitian ini menggunakan atau berasal dari mana, gitu ya. Oh enggak, bukan berasal dari mana. Kalau berasal dari mana itu adalah sumber data ya. Kalian itu populasinya itu apa itu dijelaskan di sini. Populasi mengenai penelitian ini itu dijelaskan setelah definisi populasi itu sendiri. Kemudian sedangkan sampel ya itu dijelaskan definisinya. Kemudian sampel pada penelitian ini itu diukur dengan apa? Nah, menggunakan rumus Slovin, Yamane atau banyak sebenarnya untuk mengukur sampel ya teman-teman ya, tidak hanya Slovin ya, itu salah satu dari beberapa banyak ya rumus untuk menentukan sampel. Kemudian yang di bawah ini adalah ini populasi ya, jumlah populasi. Ini saya ngambilnya dari BPS Banyuwangi ya. Ini sebanyak ini seluruh sektor UMKM, seluruh sektor UMKM itu jumlahnya 296.000 ya. Kemudian sama peneliti itu harus memenuhi kriteria-kriteria peneliti. Nah, ini yang namanya purposive sampling ya. Jadi totalnya 118.680. Nah, kriteria peneliti seperti apa? Nah, itu dijelaskan, disebutkan ya. Ini kriteria peneliti dari undang-undang nomor itu tadi sama PP ya, undang-undang sama PP 7 tahun 2021. Nah, ini rumus Solvinnya dan sampelnya adalah 100 ya. Mohon maaf Bapak, nggak ada screen-nya. Oh, iya, sorry. Maaf. Oke, mohon maaf. Ya, di populasi dan sampel saya ulangi lagi ya. Di populasi dan sampel kalian jelaskan jenisnya apa, kemudian populasinya itu seperti apa ya. Kemudian menjelaskan sampel, definisi sampel, kemudian sampelnya itu menggunakan rumus apa ya, dalam menentukan jumlah sampel itu bagaimana. Nah, itu disebutkan setelah definisi sampel. Kemudian nah ini adalah tabel untuk menentukan jumlah populasi ya. Nah, populasi keseluruhan UMKM di Banyuwangi itu terdaftar di BPS itu 296.000 sekian. Kemudian jumlah UMKM berdasarkan kriteria peneliti ya ini sudah mengarah ke purposive sampling ya, sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Kenapa? Karena peneliti hanya menggunakan sektor pariwisata saja.
makanya dikerucutkan lagi jumlahnya. Oke, kemudian ini adalah kriterianya ya, kriterianya peneliti ya, populasi memiliki hubungan dengan tourism related industries atau UMKM pada sektor pariwisata seperti perbelanjaan, transportasi, penginapan, biro perjalanan wisata, restoran, dan industri makanan dan minuman. Ini menurut siapa itu disebutkan? Ya, misalkan kalau kalian menggunakan sektor apa ya? Sektor perdagangan. Nah, itu menurut siapa? Kemudian sektor makanan dan minuman itu menurut siapa? Sektor retail itu menurut siapa? Disebutkan ya. Oke. Kemudian level UMKM ya yang berdasarkan PP nomor 7 tahun 2021 karena ada level mikro ya, kemudian level kecil dan menengah. Populasi dan sampel sudah ya, kemudian definisi operasional variabel. Ya. Jadi dijelaskan di sini variable dependent ya. Disebutkan dulu variable dependent yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja UMKM atau dalam penelitian ini didefinisikan sebagai diberikan ini ya teman-teman, diberikan definisi, kemudian pengukurannya seperti apa, dimensinya apa disebutkan ya. Nah, misalkan di sini kinerja UMKM. Saya simbolkan KU ya. Kemudian dimensi dari KU ini itu ada 4 dimensi ya, 4 dimensi kondisi keuangan, bisnis internal, kinerja pembelajaran kalian pelajari pada mata kuliah akuntansi manajemen ya. Ya Akmen, akuntansi manajemen, Balance Scorecard ya. Nah, kan dalam Balance Scorecard menggunakan pengukuran tradisional maupun pengukuran Balance Scorecard ya. Kalau pengukuran tradisional itu menggunakan rasio ya, rasio profitabilitas, solvabilitas dan lain sebagainya itu. Ya, yang di dalamnya ada ROA, ROE gitu ya dan sebagainya. Kemudian Balance Scorecard itu pengukurannya seperti ini dan tidak bisa diukur dengan angka. Bisanya diukur dengan suatu pengukuran kualitatif ya. Misalnya kondisi keuangan penjualan cenderung meningkat. Nah, itu nanti jawabannya adalah sangat tidak setuju, sangat tidak setuju, ragu-ragu, bukan ragu-ragu ya. Tengah-tengah itu nggak boleh ragu-ragu. Pokoknya kalian ranking gitu ya. Kemudian setuju dan sangat setuju. Nah, ini pengukuran untuk kondisi keuangan, penjualan cenderung meningkat, kami telah berhasil dalam efisiensi biaya, keuntungan cenderung meningkat, kami telah mampu menjual produk berkualitas, dan lain sebagainya. Kemudian ada perspektif pelanggan, kemudian ada dimensi proses bisnis internal, dan kinerja pembelajaran. Dan itu setiap indikator itu harus diberikan simbol. Misalnya dimensi ini ya, kakak ya, saya kasih simbol KK1, KK2 sampai selesai. Kemudian di dimensi kedua itu ada PP ya, perspektif pelanggan, diberi simbol PP1. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mempermudah kalian untuk mentabulasi data. Ya. Kemudian ada sumber ya, sumber yang kalian acu itu dari siapa? Itu harus wajib ya dimasukkan dalam pengukuran variabel ya. Ini khusus untuk penelitian ini ya teman-teman ya, untuk penelitian data primer ya, menggunakan data primer. Dan begitu pula dengan variable dependent, mediasi dan kontrol. Kalau kontrol tidak ya, kontrol itu cuman disebutkan ya, kemudian definisinya apa, kemudian dia pengukurannya bagaimana ya, menggunakan skala apa,
kemudian mengacu pada artikel siapa. Itu ya. Saya tanya ini. Ini adalah sesi mau mengkick lagi nih kalau nggak bisa jawab. Oke, nggak apa-apa menurun. Nur Imamah. Nur Imamah. Keluar, oke. Keluar dulu nggak apa-apa. Nanti kalau saya menjelaskan lagi, masuk lagi. Kalau mau saya tanya, keluar. Nur Imamah, silakan. Nur Imamah. Mana Nur Imamah? Iya, Bapak. Ya, silakan. Jadi di variable control. Maaf tadi jaringan saya error, Pak. Iya, karena saya mau ini bertanya, makanya di-errorkan gitu ya jaringannya. Oke, Chelsea. Ya, Pak. Nah, jadi di variable control itu apa saja yang disusun? Itu tuh seperti gender, terus Iya. umur. Iya, itu kan jenis ininya ya, apa variable control itu apa saja. Nah, kemudian dalam menyusun variable control itu apa saja yang dimasukkan? Yuk. Satu. Populasi dan sampelnya, Pak. Kok populasi dan sampel? Ini variable control. Oke, Ahmad Hanif. Iya, Pak. Silakan. Mungkin variabel yang kayak meliputi karakteristik subjeknya sama kondisi eksperimennya seperti itu, Pak. Kok mungkin? Yang pasti dong. Oke, nggak paham, Pak, jujur aja. Oh, nggak paham, kenapa nggak paham? Yang nggak paham yang mana? Loh, kalau kamu nggak paham, nanti gimana cara menyusunnya ya? Kalian tuh ya, pinter-pinter ya kalau misalnya kuliah online. Jadi kalau saya nerangkan itu dicatat. Strukturnya apa saja gitu. Itu penting teman-teman. Ya. Misalkan kalau menulis bab 2, bab 3 itu misalkan subbab ini itu strukturnya apa saja itu dicatat. Oh, ini dulu nomor 1 tahapannya, kemudian 2 tahapannya apa, 3 tahapannya apa, gitu loh. Ya. Ya, jadi di variable control disebutkan variable controlnya itu apa saja. Ya kan saya suruh kalian itu untuk memapping variable control juga ya. Ada variable control sama teori. Nah, itu penting ya nanti dimasukkan dalam proposal kalian gitu ya. Misalkan dalam variable ini ada 2 atau 3 atau 4. Ya, kalau di teori Edlen dan Powell itu ada 2 ya teman-teman gender ya, laki-laki dan perempuan. Ya itu saja sebenarnya, yang 4 itu bukan gender itu, penyakit itu. Variable control ini mengacu pada siapa yang membuktikan bahwa gender memiliki signifikansi terhadap kinerja bisnis. Yang artinya variable control itu harus memiliki pengaruh terhadap variable dependent ya, itu syaratnya. Kalau tidak berpengaruh terhadap variable dependent itu tidak bisa dijadikan variable control. Itu ya. Nah, variabel ini, sudah pengukuran variabel ini diukur dengan menggunakan skala nominal atau dummy dengan angka 1 sebagai gender laki-laki, angka 0 sebagai gender perempuan. Bisa di screenshot teman-teman. Kalau kalian nggak sempet nyatet ya, itu di screenshot aja gitu. Pinter-pinter kalian aja lah. Ya, di screenshot,
kemudian dipaste di Word, kemudian kalian ketik ya. Gitu loh cara ini. Kemudian ada lagi ya AI ya. AI pakai apa ya? Yang kita menerangkan terus tiba-tiba transkripnya itu muncul sendiri itu. Ada itu. Menggunakan itu aja nggak apa-apa. Saya lupa namanya apa. Kemudian ada tingkat pendidikan ya, sama ya. Definisinya apa, kemudian pengukurannya bagaimana ya. Kalau tingkat pendidikan itu kan berarti menggunakan skala perankingan ya. Ya nggak sih? Skala ordinal ya. Ada SMP, SMA, diploma, S1 ya. Itu menggunakan pengukuran ordinal. Kemudian penggunaan teknologi ini juga dummy ya. Oke, populasi dan sampel. Kemudian ada lagi teknik pengumpulan data ya. Teknik pengumpulan data. Misalkan kalian menggunakan data primer ya. Nah, kalian sebutkan data primer itu pengumpulan datanya seperti apa. Menggunakan kuesioner secara offline atau online. Kemudian sebutkan kelebihan dan kelemahan dari pengumpulan data secara offline dan online itu seperti apa. Ya. Kemudian kalian mengambil kesimpulan mana yang lebih cocok diterapkan pada penelitian kamu, yang offline atau yang online, atau perpaduan dua-duanya, itu bisa. Ya, itu dimasukkan di dalam subbab apa tadi? Teknik pengumpulan data. Kemudian untuk teknik analisis data itu minggu depan saja ya. Minggu depan saja ada data primer dan data sekunder ya. Oke, sampai sini dulu materinya. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Saya mau bertanya, Bapak. Ya. Yang di bagian ini, prinsip penyusunan kuesioner tadi itu, yang pengukuran kan sebelum ditanyakan ke responden, itu kuesioner harus menguji validitas sama reliabilitas, minimal 30 kan. Dan itu boleh dipakai atau jika sudah dipakai kan tidak boleh dipakai lagi. Dalam pengukuran apa, Bapak? Soalnya sinyalnya Bapak putus-putus. Kepental tadi. Oh, oke. Yang tidak boleh dipakai itu adalah data pada pilot test itu tidak boleh dipakai untuk analisis data utama kalian. Ya, misalkan pilot test itu kan hanya 30. Nah, itu sudah tidak boleh dipakai lagi untuk pengukuran sampel lainnya. Misalkan rumus Wofin ada 100 gitu ya. Nah, 100 itu di dalamnya itu tidak boleh ada yang data dari pilot test. Itu harus berbeda. Gitu ya, Mbak ya. Mbak siapa tadi itu? Tiara, Bapak. Mbak Tiara. Seperti itu ya, Mbak ya? Bapak. Oke. Tadi yang di-kick masuk lagi nggak ya? Itu ngapain dua-duaan itu? Ahmad Hanif itu. Itu siapa? Ini Bapak, di sini soalnya ada suara-suara kedutan jadinya nggak kedengaran Pak. Ini saya sama Yeriko Pak, satu device. Oke. Ya. Revani Kaila. Silakan. Judulnya apa? Izin share screen ya Bapak.